Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dengan saya Ibu Sismita Sari, dosen budidaya tanaman tebu. Satu tim dengan Pak Albertus. Ibu pertama kali akan mengisi materi pertemuan pertama sampai di materi untuk UTS, ujian tengah semester. Sisanya nanti akan diisi oleh Pak Albertus. Ini adalah pertemuan pertama kita. Semoga semua mahasiswa dalam kondisi baik dan sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa tatap muka secara langsung. Sejarah perkembangan industri gula di Indonesia, asal-usul tanaman tebu dimulai sejak abad 15, imigrasi Cina memperkenalkan pengolahan tebu menjadi gula di Jawa. Perkembangan industri gula sejalan dengan perkembangan gula yang semakin dikenal sebagai komoditas. Seperti yang kita ketahui, industri gula merupakan salah satu industri penting dalam sektor pertanian di Indonesia. Merupakan salah satu komponen makanan dan kebutuhan berbagai industri pangan dan minuman. Perkembangan industri gula itu sejalan dengan perkembangan gula yang semakin dikenal sebagai komoditas perdagangan yang dapat menghasilkan keuntungan besar bagi pengusaha dan pemerintah. Sejarah perkembangan industri gula di Indonesia, 12.000 blend can itu adalah penebangan tebu, sistem tebu ikat. Dari tahun 8000 sebelum Masehi itu sudah ditemukan di New Guinea, Papua New Guinea. Jadi berkembang lagi dari 8000 blend can, migrasi pertama di arah Tenggara, Solomon dan Caledonia. Jadi perpindahan manusia itu turut membantu penyebaran tebu itu sendiri. Begitu juga dari migrasi kedua arah barat laut, daerah Filipina, Borneo, Jawa, Malaya dan lainnya. Lalu migrasi yang langsung ke arah timur laut Kepulauan Pasifik. Nah, perkembangan ini melakukan perpindahan manusia bergerak sehingga penyebaran peningkatan gula juga seakan ikut menyebar. Begitu juga sampai ke negara India, Eropa, walaupun saat itu sudah kita temukan jenis Persia, Syria, dan Mediterania. Pada tahun 1931 itu banyak ditemukan di Irian sebagai pusat asal tebu, banyak spesies-spesies liar. Nah, dari spesies-spesies liar ini akan diseleksi dan akan ditemukan jenis-jenis bibit yang semakin berkembang, semakin menjadi bibit-bibit yang baik. Perkembangan tebu di Indonesia juga mengikuti perkembangan POC selama dalam proses pedagang Cina itu dibawa dan dibeli lalu disebarluaskan. Jadi penanaman tebu di Jawa, gula dibawa ke Amsterdam untuk dimurnikan lagi, diolah. Pada tahun 1799 POC diambil alih oleh pemerintah Belanda sehingga mengalami perluasan lagi karena penduduknya harus dipaksa untuk menanam palawija termasuk tanaman tebu di situ. Hampir 1/5 tanah penduduk itu harus ditanami tanaman tebu, kopi dan tembakau. Juga meningkat sampai tahun 1870 itu lahan sewa semakin meningkat sehingga sampai tahun 1881 timbul penyakit sereh pada tanaman tebu. Nah, untuk ini itu perlu dilakukan adanya wadah atau wahana yang bisa mengatasi seperti balai-balai penelitian. Untuk itu didirikan balai-balai penelitian untuk membantu pusat pertanian untuk mengatasi berbagai jenis penyakit, serangan hama dan lain-lain. Pada tahun 1885 itu ada Kagok Tegal didirikan Balai Penelitian Gula. Di Semarang pada tahun 1886, di Pasuruan tahun 1887. Di sini peran pentingnya Balai Penelitian untuk membantu mencarikan solusi tentang kebutuhan bibit yang unggul dan penanganan pengendalian hama dan penyakit. Nah, produksi gula saat itu tahun 1937 itu sudah mencapai 160 kuintal per hektar. Nah, pada masa pendudukan Jepang, pabrik gula banyak yang dibongkar, sehingga secara otomatis produksinya menjadi merosot, tidak terfokus lagi pada pengelolaan gula. Pada tahun 1945 sampai 1947 itu adalah masa revolusi di mana produksi gula semakin menurun dan akhirnya merosot.
Jadi arti ekonomi tebu itu sendiri, tebu merupakan bahan baku industri. Untuk kita di Indonesia itu ada menghasilkan gula putih, gula merah. Untuk di negara lain, bahan penelitian selalu berkembang pemanfaatan bagas maupun bahan limbah dari produk tebu itu sendiri bisa dimanfaatkan sebagai pakan ternak, biogas, dan lain-lain. Bahan pokok itu gula sebagai salah satu dari 9 bahan pokok. Secara otomatis itu selalu digunakan baik itu dalam perusahaan, produksi, industri, dan lain-lain. Dan negara memperoleh keuntungan dari cukai, pajak penjualan, devisa, dan lain-lain. Industri pangan secara otomatis dia membutuhkan beberapa alat bahan baku seperti nanti akan dikelola menjadi pemanis, pengawet, bahan baku, bumbu, serta untuk bahan citra rasa makanan ataupun dalam bumbu-bumbu masak yang sehari-hari kita gunakan. Petani tebu secara otomatis memperoleh nilai keuntungan dari tebu itu sendiri. Selain mereka menanam jenis palawija, padi, jagung, dan lain-lain, tebu ditetapkan sebagai tanaman yang harus ditanam sehingga secara otomatis meningkatkan pendapatan petani tebu. Buruh dari tenaga kerja yang dibutuhkan oleh pengolahan lahan, baik itu dari proses tebang angkur sampai panen, secara otomatis menyerap butuh tenaga kerja yang banyak, sehingga meningkatkan ekonomi rakyat, adanya peluang tenaga kerja sebagai buruh. Pedagang meningkatkan pendapatan dengan meningkatnya konsumsi gula, karena jumlah penduduk meningkat, seiring dengan kebutuhan gula juga akan meningkat. Untuk itu, dari arah perkembangan tebu, kita melihat ada beberapa dasar yang menjadi poin penting. Yang pertama, jumlah penduduk makin bertambah sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. Peningkatan gizi di masyarakat juga perlu ditingkatkan sehingga menyebabkan kebutuhan gula dalam negeri seiring meningkatnya jumlah penduduk juga ikut meningkat. Jadi hakikat pengembangan industri gula di Indonesia, yang pertama memenuhi kebutuhan gula dalam negeri, yang kedua memperluas kesempatan kerja, menghemat devisa negara, dan pemerataan pembangunan. Produk pengolahan tebu itu dari berbagai tebu itu sendiri diolah menjadi nira, menghasilkan gula. Begitu juga tebu, dari tetes tebu molasses sebelum diproduksi menjadi gula, itu banyak manfaat untuk produksi kebutuhan laboratorium maupun industri. Jadi dari ampas itu sendiri, tebu sangat dibutuhkan. Limbah tebu, pakan ternak industri sudah diolah menjadi bagian kertas atau bahan bakar pesawat. Karena di dalam suatu penelitian bahwa dari bahan baku alami bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, dan dalam jurnal itu ada beberapa yang mampu mengidentifikasi rut kimia baru yang bersumber dari gula, tebu, serta beberapa ampas tebu yang disebut sebagai bagas. Mengingat produk pengolahan tebu dari bahan ampas, limbah maupun tebu itu sendiri banyak manfaatnya, sehingga ampas bagas itu bisa dihasilkan bahan bakar maupun dalam bentuk kertas, hardboard, dan filter mood. Nah, di sini limbahnya juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organik, media, ataupun untuk pertumbuhan tanaman agar meningkatkan kesuburan atau memperbaiki kesuburan tanah, dan juga dimanfaatkan sebagai pakan ternak yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Seperti yang kita ketahui, gula itu sendiri banyak digunakan sebagai industri pelarut, bahan bakar maupun farmasi laboratorium, seperti contoh aseton, spiritus, rum, alkohol banyak digunakan dalam laboratorium, farmasi, minuman keras, pelarut, dan industri. Walaupun di situ pada kondisi tertentu bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Hus oil, asam sitrat, monosodium glutamat, CO2 terutama bisa dimanfaatkan sebagai dry ice, pasta gigi maupun soft drink. Jadi banyak dalam pengolahan produksi pengolahan tebu, hampir semua bagian tebu itu diolah dan menghasilkan produk yang cukup unggul. Cukup sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Yang kurang jelas silahkan berikan pertanyaan di kolom pesan atau bisa di grup WA. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.